Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Suprianjelo. Pada kali ini saya akan berbagi atau tutorial bagaimana kita bisa berbicara cepat di depan halayak umum ataupun di depan audiens. Caranya adalah ada dua yang harus kita perhatikan, satu secara internal, yang kedua secara eksternal. Secara internal itu terjadi pada dalam diri kita, yaitu dalam anggota tubuh kita. Salah satunya adalah di bagian bicara, yaitu di mulut, gigi, dan lidah. Yang pertama, di dalam mulut dan gigi ini harus berfungsi secara baik ataupun secara normal. Baik, apalagi yang lidahnya itu harus benar-benar harusnya normal. Ada orang yang lidahnya pendek, tentunya tidak akan bisa berbicara, kecuali memang harus ditarik terlebih dahulu lidahnya supaya dia agak menjulur keluar, seperti supaya dia bisa bicara. Nah, baik, yang pertama, bagaimana cara kita untuk bisa bicara dengan cepat? Itu ada caranya. Satu, yang pertama, kita sering pagi ataupun sore, terutama untuk anak-anak yang belum bisa bicara, bisa dipraktekkan. Nanti Bapak Ibu ataupun pemirsa yang menonton video dari saya ini bisa dipraktekkan bagi anak-anaknya yang belum bisa bicara. Nah, sebelum dia tumbuh dewasa, sejak anak-anak diajarkan bagaimana berbicara. Yang pertama adalah biasakan setiap pagi dan sore itu menjulur-julurkan lidahnya supaya lidahnya itu panjang. Misalnya begini, mohon maaf ya. Nah, gitu seperti itu. Supaya lidahnya panjang. Kalau lidahnya pendek, dia akan sulit untuk bicara, alias tuna bicara ya, ataupun gabu kalau orang kamu bilang. Nah, yang kedua itu bisa memutar-mutarkan lidahnya di dalam mulut. Misalnya gini nih. Nah, lidahnya dicepat seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa dengan menggigit alat, misalnya pensil. Nah, saya bawa pensil, pulpen, lidahnya menggigit pensil. Biasakan pagi dan sore. Nah, kalau sudah gigit seperti ini, langsung bicara. Seperti itu, dipercepat. Nanti dia karena sering ditekan, dan dia nanti lama-lama ketika dilepas, dia akan lancar bicaranya. Itu cara internal. Nah, secara yang eksternal, ya, secara eksternal supaya kita lancar berbicara, itu tergantung tema. Nah, tema yang akan kita sajikan. Misalnya, kalau kita menjadi host ataupun MC, ya kita sedang meng-MC-in apa misalnya. Jadi kita harus tahu tuh temanya ataupun judulnya, kegiatannya apa, dan agendanya apa. Itu harus supaya kita lancar, supaya kita tidak nge-lag ataupun kita bengong ketika kita bicara nanti akan menyampaikannya. Itu. Yang kedua, kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Misalnya kalau kita menyampaikan tentang ceramah agama, ingat yang kita harus hafalkan adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, serta juga kata-kata mutiara gitu, dan ungkapan-ungkapan peribahasa, supaya kita bisa menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu tujuannya supaya kita lancar. Kalau kitanya tidak menguasai materi, nanti kita tengah jalan bengong, begitu seperti itu. Nah, selain kosakata, materi, dan juga kesiapan kita, mental bagaimana psikologis kita menghadapi audiens. Supaya kitanya lancar, maka audiens itu kita kuasai secara psikologis. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali pada video-video dari saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.